Sini kau pendusta, ya. Saya itu ngerti ayat-ayat Al-Quran, ya. Suatu ayat Al-Quran yang disuruhkan untuk diucapkan oleh Muhammad. Di depan ayatnya ada kata kul dalam bahasa Arab, ya. Kata kul itu artinya adalah katakanlah. Tetapi surah An-Nahl ayat 51 tidak ada kata kul di depannya, ya. Oke, kalau kamu ngerti, coba kamu bacakan ayatnya, terus terjemahkan. Lalu, dia di situ siapa? Ayo silakan. Kalau ngerti. Jangan cuma ngomong ngerti, dibuktikan dong. Anda tidak usah bermain kata-kata. Surah An-Nahl 51. Ya, katanya kamu ngerti Al-Quran. Coba kamu baca dulu Arabnya, lalu terjemahkan. Lalu saya nanya, kata ganti dia di situ. Siapa dia di situ? Ayo. Katanya paham. Gimana sih? Mengapa saya tanya? Pertama, ayat itu mengatakan, Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian penghabisan ayatnya, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ini satu ucapan yang linglung, Anda paham tidak? Iya, coba aku nanya. Dia di situ siapa? Kembali ke siapa dia? Kan kata ganti itu. Coba. Kalau kamu paham Al-Quran, siapa dia di situ? Ayo. Silakan Anda bantah saja. Terjemahan itu sudah ada, tidak perlu lagi Anda bersoal-soal jawab tentang bahasa Arabnya. Loh, katanya kamu paham. Coba dia di situ dialah Tuhan. Ya, siapa dia di situ? Coba. Coba kalau kamu ngerti Arab, dia di situ kemana rujuknya? Hah? Coba kamu artikan dia di situ kembalinya kemana? Kan kata ganti di situ. Katanya paham Quran. Kok takut kamu? Ayat itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Muhammad. Anda harus jawab ini dulu. Iya kan firman firman Allah Al-Quran itu diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu firmannya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Ya saya tanya, dia di situ siapa? Muhammad atau Allah? Kembalinya dia itu kemana? Coba. Kata dia di situ adalah pribadi selain dari pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda paham tidak? Saya paham dul kata ganti dia itu. Masalahnya orang yang mengucapkan seluruh ayat surah An-Nahl ayat 51 itu adalah sosok yang sama. Ya. Pertama, pengucap ayat itu menyatakan dia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di ujung, kepadaku saja kamu takut. Ini satu masalah. Nah, iya kamu paham di situ Allah kan? Ya sudah. Berarti hanya dia Tuhan gitu loh. Nah, Allah mengatakan dirinya di Al-Quran. Kadang-kadang langsung namanya Allah. Kadang-kadang pakai dia. Pakai kata ganti. Rujuknya kepada Allah. Berarti di ayat itu Tuhan yang benar siapa dia di situ? Allah. Ya sudah. Sini saya jelaskan lagi. Pertama, pengucap ayat itu menyatakan dia Tuhan yang Maha Esa. Di ujung ayatnya, pengucap ayat itu mengatakan, hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi dia dengan aku di sana itu dua pribadi yang berbeda. Anda paham tidak? Ini satu penjelasan yang bahalul. Ya, mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dia. Kemudian di ujung ayatnya menyebut aku. Sini Muslim, saya beritahu Anda. Surah An-Nahl ayat 51 adalah ayat tolol. Ya. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan dirinya dengan sebutan dia. Kemudian di ujung di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan dirinya dengan aku.
Sini Muslim, saya ulangi lagi. Ayat surah An-Nahl ayat 51 adalah ayat bodoh. Pertama, Allah Subhanahu wa taala membahasakan dirinya dengan sebutan Dia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan sebutan aku. Sekarang aku nanya ke kamu, dia di situ siapa? Kan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan firman. Nah, dia Tuhan, dia di situ siapa? Coba, itu saja kamu cari dulu. Tahu nggak dia itu siapa? Ayo lanjut. Kamu itu dari dulu anal-anal melulu. Nah, sekarang kalau kamu pengen tahu dia di situ kan kata ganti. Siapa dia di situ? Coba. Kalau kamu jawab beres sudah kelar udah masalah ini. Hei Dol Tata, kamu itu orang bertanya, kamu nanya balik. Saya yang tanya, sebab ayat itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kamu yang nanya. Dia di situ ya Allah itu sendiri. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Kan kul. Ya. Nabi Muhammad kan hanya menyampaikan. Sampaikan firman ini kepada umatmu. Nah, di situ ada kata dia, kata ganti. Nah, kamu nanya ke saya kan? Oke, dia di situ Allah. Terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan. Sini Ustadz Tata. Apabila seorang berkata dia, maka yang disebutnya itu bukanlah diri dia. Anda paham tidak? Nah, makanya sekarang aku nanya. Dalam bahasa Arab kan ada kata ganti domir namanya. Nah, domir dia di situ kembali ke siapa? Coba. Kalau kamu nanya ke saya, maka saya jawab itu Allah. Nah, kalau menurut kamu siapa? Saat orang Kristen bertanya hal-hal aneh di Al-Quranmu, kamu tidak dapat menjawab. Jadi di dalam Al-Quran itu bahasa Arab ada kata ganti itu nanti kembalinya ke siapa dia itu. Kembali kepada kalimat sebelumnya. Nah, kita cari siapa di situ. Ustadz Tata, sini saya ulangi lagi. Surah An-Nahl ayat 51. Dikatakan begini surahnya. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Jadi, ayat ini, jikalau ayat ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Dia Tuhan yang Maha Esa itu dipertanyakan, siapa selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Surah An-Nahl ayat 51 tidak ada suruhan kepada Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran yang diperintahkan untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad. Di depan ayatnya ada kata kul, katakanlah. Ya. Anda jangan menipu saya. Oke, Allah di situ berfirman ya. Terus kata dia di situ kembali kepada Allah. Domir itu kata ganti di situ domir. Sama dengan kul, katakan huwa dia, Allah, Allah. Nah, huwa di situ maksudnya siapa? Ya Allah. Dia di situ. Makanya kamu harus tahu tentang domir. Domir itu kata ganti dalam bahasa Arab, nahu sorob. Kembalinya siapa di situ? Nah, sekarang saya nanya ke kamu. Dia di situ menurut kamu siapa? Kalau kamu nanya ke saya, dia di situ adalah Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan. Apapun alasanmu Ustadz Tata, si pengucap jikalau dia menyatakan kata dia, maksud dia di situ bukanlah diri dia. Apapun alasannya, ya kamu mainan, uang kamu nanya saja gak bisa. Ya, dia di situ udah dijelasin masih nanya. Di situ kebodohan kamu itu bertanya saja gak bisa. Ya silakan aja ngeyel, tak buat mainan kamu. Jangan syok tahu tentang Bible, Al-Quranmu saja. Satu ayat ini kamu gagal menjelaskan kepada saya. Iya, tidak ada pendeta pun yang berani lawan tahta tentang Bible itu. Tidak mungkin berani. Karena hanya saya yang tahu ajaran Yesus menurut Bible. Kalau kamu nanya tentang Al-Quran, seumur hidupnya tak suruh bertanya. Lanjut. Pengucap ayat surah An-Nahl itu, ya, tidak mungkin dia mengatakan dia itu yang dimaksud adalah dirinya.
Dia di situ kata ganti, ada rujuknya, rujuk kemana dia itu. Kalau kamu nanya ke saya, itu ke Allah. Ya, berarti ke dirinya gitu loh. Nah terus, apa yang kamu tidak paham? Silakan. Kembali kepada Allah apanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa." Jadi si pengucap ayat ini, ya, bukanlah yang dimaksud dengan kata dia di sana. Anda paham tidak, Ustadz Tata? Kata dia Tuhan yang Maha Esa itu adalah pribadi selain si pengucap ayat itu. Anda paham? Loh, kamu nanya ke saya. Menurut kamu kembali ke siapa? Kalau kamu nanya ke orang Islam, udah dijawab. Nah, sekarang yang kamu tidak paham apanya? Kan butuh jawaban kan? Lanjut. Nah, iya dia di situ menurut kamu siapa? Kan kalau menurut kami sudah aku jawab. Nah, sekarang menurut kamu siapa dia di situ? Sini Ustaz Tata, saya jelaskan lagi kepada Anda. Jikalau Anda mengatakan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maksud dia di situ tentu bukan Anda. Anda paham tidak? Iya, hanya dia. Dia di situ siapa menurut kamu? Kalau kamu tanya kepada aku ahli Quran. Di situ Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Kan sudah aku jawab. Kata dia di situ jelas-jelas bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu paham tentang Al-Quran, gramatika Arab, nahwu sorof, coba aku nanya, dia di situ siapa menurut kamu? Loh, kamu ngeyel, kamu nanya ke saya, sudah aku jawab. Nah sekarang, kalau kamu tidak percaya, siapa dia itu menurut kamu? Secara nahwu sorof, gramatika Arab, ayo. Pengucap ayat itu siapa? Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Jibril? Anda jelaskan dulu. Parah kamu ini Muslim. Sampaikan ayat Al-Quran pun kamu tidak tahu siapa yang mengucapkan ayat itu. Nah, firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu firmannya Allah. Tidak ngerti firman wahyu enggak? Sama seperti Yesus, menerima ajaran, menerima firman. Yesus yang mengucapkan, tapi apa yang diucapkan dari Allah disuruh menyampaikan. Nah, dia di situ adalah Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan. Loh, gimana kamu itu? Kamu nanya sudah dijawab, bilang parah. Lah, menurut kamu siapa dia di situ? Ya, kembalinya domir di situ kemana? Coba, menurut kamu siapa? Secara gramatika Arab, ayo. Ustaz Tata, jikalau suatu ayat Al-Quran tidak ada kata kul di hadapannya, itu berarti bukan disuruh diperintahkan untuk diucapkan oleh Muhammad. Anda paham tidak? Nah, kan sudah dijelaskan, dia di situ Allah. Nah, menurut kamu siapa? Jawab aja dulu. Yang mengucapkan ayat surah An-Nahl ayat 51 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin kata dia Tuhan yang Maha Esa itu tertuju kepada pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pengucap ayat itu. Anda paham? Nah, iya, Al-Quran itu kan firmannya Allah. Nah, di antaranya di situ ada kata ganti domir, yaitu huwa atau hu. Nah, kembalinya di situ kemana? Siapa maksudnya domir di situ? No, kamu udah dijelasin masih ngeyel. Nah, sekarang aku nanya ke kamu, menurut kamu siapa kata ganti di situ? Lanjut. Ayo silakan mau nanya apa lagi? Seumur hidupnya tak suruh bertanya. Lanjut. Jadi orang Kristen di seluruh dunia kalau mau debat dengan tentang ajaran Yesus pakai Bible, mustahil berani lawan tahta. Tapi kalau mereka mau bahas tentang Al-Quran, seumur hidupnya hanya tak suruh bertanya. Seumur hidupnya. Lanjut. Kamu belum menjawab, ya? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkin dia Tuhan yang Maha Esa itu adalah pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Oke, saya jawab lagi. Huwa atau hu itu domir, kembalinya kepada Allah. Nah, sekarang yang kamu tanyakan apa kan? Apanya? Yang kamu tidak paham? Silakan, lanjut.
Anda jangan melenceng ke Bible. Ya, selesaikan dulu PR-mu. Siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah Tuhan yang Maha Esa di surah An-Nahl ayat 51. Oke, sekarang kamu nanya apa lagi? Oh, nanya huwa lagi. Di situ Allah. Oke, sekarang apa lagi yang kamu tanyakan? Silakan, lanjut. Huwa atau hu itu artinya dia. Si pengucap ayat itu tidak mungkin dia membahasakan dirinya dengan kata dia, huwa. Iya, huwa. Hu itu domir. Rujuk kepada siapa? Kalau kamu nanya ke saya, ke Allah. Nah, terus, yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Istilah dia, apapun alasanmu, si pengucap ayat, jikalau dia menyebut dia, yang dikatakan dia itu pasti bukan si pengucap ayat. Anda paham tidak? Yang namanya domir itu ada rujuk kembali ke siapa? Nah, kalau kamu nanya di ayat itu Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Penjelasanmu ngawur, Tata. Tidak mungkin seorang pengucap saat dia menyebut dia, maksud dia di situ adalah diri dia sendiri. Tidak mungkin. Anda kena skakmat, Tata. Datangkan lagi ulama muslim yang paling paham Al-Quranmu. Debat dengan saya. Dalam ilmu nahu sorob, kata-kata huwa atau hu atau domir-domir yang lainnya, itu kembali kepada siapa? Nah, ini harus tahu. Nah, kalau kamu nanya di ayat itu Allah. Nah, sekarang, apa yang kamu tidak paham? Silakan, lanjut. Sekarang silakan mau nanya apa lagi? Kalau kamu nanya itu, hu di situ siapa atau huwa? Itu Allah. Nah, sekarang udah aku jawab. Silakan nanya apa lagi? Lanjut. Anda harus lihat ayatnya, ya. Anda harus lihat ayat. Si pengucap ayat itu siapa? Ya. Jikalau si pengucap ayat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kata dia di situ bukanlah merujuk kepada si pengucap ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala, melainkan merujuk kepada pribadi lain. Iya, saya sudah lihat ayatnya. Di situ ada domir dan domir di situ maksudnya Allah. Nah, sekarang yang kamu tanyakan apanya? Yang kamu tidak paham. Lanjut. Kamu balik-balik domir, domir, domir. Dulu, kamu balik-balik nanya, sudah aku jelaskan. Domir di situ kata ganti. Maksudnya siapa di situ? Nah, kamu nanya ke saya kan? Itu adalah Allah. Nah, sekarang, apa lagi yang kamu tanyakan? Lanjut. Mustahil ada pendeta berani debat lawan tahta. Kalau ada yang berani, berarti hebat pendeta itu. Ya, di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ini. Ya. Sini Ustaz Tata. Saya tanya Anda, yang mengucapkan janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Itu siapa yang mengucapkan? Ya, silakan udah nanya kok, udah dijawab. Seumur hidupnya tak suruh bertanya. Lanjut. Silakan Anda jawab saya. Siapa yang mengucapkan ayat, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Itu siapa? Oh, siapa yang mengucapkan? Itu Al-Quran firmannya Allah. Lalu dia di situ siapa? Dia di situ domir yaitu Allah. Sekarang apa yang kamu tidak paham? Apanya? Yang mana lagi? Silakan lanjut. Begini Tata, jikalau ayat, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Jikalau ayat itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala, maka kata dia Tuhan yang Maha Esa itu pasti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda jangan ngeles ke domir. Iya, dia di situ Tuhan. Itu siapa? Menurut kamu siapa? Kalau kamu nanya ke saya ahli nahwu sorob gramatika Arab. Di situ adalah Allah. Nah, terus yang tidak kamu paham apanya? Silakan lanjut. Nahwu sorof itu tata bahasanya orang Arab. Tetapi orang Arab pun tidak mungkin mengucapkan perkataan ayat-ayat bodoh. Ya, tidak mungkin saat Anda berkata, dia Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkin dia Tuhan yang Maha Esa itu adalah merujuk pribadi Anda. Ya makanya orang Arab, supaya kita tahu bahasa Arab itu per kalimat harus tahu. Nah makanya kalau pengen tahu harus tahu nahwu sorob. Nah sekarang domir hu di situ siapa? Huwa di situ. Kalau kamu nanya ke saya, ke Allah. Nah sekarang yang kamu tanyakan apanya? Silakan lanjut.
Tata bahasa-bahasa di dunia ini hampir-hampir sama, ya. Cuma ada tradisi grammarnya yang sedikit berbeda saja. Anda paham tidak? Iya, setiap dunia itu mempunyai bahasa, harus tahu versi mereka. Bahasa Inggris ya harus tahu gramatika di dalam bahasa Inggris itu apa. Nah, sekarang saya kan menguasai bahasa Arab. Ya, Al-Quran juga menguasai. Kamu nanya, huwa di situ siapa? Ya Allah. Nah, terus, apalagi yang kamu tanyakan? Silakan, lanjut. Seluruh bahasa di dunia ini, apabila satu ayat mengatakan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka kata dialah Tuhan yang Maha Esa itu pasti bukan merujuk kepada pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda paham tidak? Hanyalah dia. Dia di situ adalah Allah. Nah, terus, yang kamu tanyakan apanya? Silakan, lanjut. Mana mungkin kata hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa itu merujuk kepada Allah, sebab yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda paham tidak, Tata? Jadi di situ pakai domir kata ganti. Siapa di situ berarti? Allah. Nah, sudah ku jawab kan? Nah, sekarang silakan mau nanya apa lagi? Lanjut. Kata Dia di situ jelas-jelas bukanlah pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda paham tidak? Iya, dia di situ adalah domir. Siapa berarti kalau domir kata ganti di situ adalah Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Kata Dia di situ jelas-jelas bukan merujuk kepada pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda paham tidak? Sebab apa? Nah, saya beritahu Anda, di ujung ayatnya menyatakan, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yaitu kepadaku dan Dia di situ jelas-jelas menyatakan dua pribadi yang berbeda. Anda paham? Nah, iya, dia di situ jelas-jelas domir. Berarti kata ganti kembali rujuknya kemana? Ke Allah. Ya sudah. Terus yang kamu tidak paham apanya? Dengarin voice note saya di atas. Iya, mauku kayak ya domir ya. Huwa domir, hu domir, ha domir. Kan banyak domir, ada 12. Huwa huma hum, hiya huma huna. Ya, terus ana nahnu, antum antuma antum. Nah, itu kan semua domir ada 12. Rujuknya kemana? Nah, sekarang kamu nanya huwa, di situ Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Dengarkan voice note saya di atas. Jadi domir itu ada katanya apa ya? Ada 12 domir ya. Anta antuma antum, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. 12 itu semuanya domir. Rujuknya kemana ada? Nah, sekarang kamu nanya tentang satu ayat. Hu di situ domir, tata kembali kemana? Kembali ke Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Nah, iya kan sudah ku dengarkan. Huwa di situ siapa? Allah. Nah, sekarang yang kamu tanyakan apa lagi? Udah menyerah ya? Padahal seumur hidupnya tak suruh bertanya. Jangan kabur ya. Seluruh umat Kristen di seluruh dunia hanya tak suruh bertanya. Jangan kabur. Lanjut. Udah kabur ternyata. Coba panggil-panggil pendeta-pendeta yang lain. Ya, jangan kamu jemaah mingguan. Tak suruh bertanya mereka itu. Para pendeta, silakan panggil ke sini. Kamu sudah gagal menjawab pertanyaan saya. Oh, nanya apa? Nanya huwa. Huwa di situ adalah Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apa lagi? Lanjut. Di sana terdapat kata Dia dan kata aku. Anda paham, Tata? Ya. Tentunya pengucap yang sama menyatakan kata Dia dan kata aku. Maksudnya pribadi aku dan pribadi Dia di sana dua pribadi yang berbeda. Anda paham? Iya, terdapat kata domir di situ. Siapa di situ kalau domir? Kan ada rujuknya. Itu kepada Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Kamu ini ngeles dengan kata domir-domir. Sekarang jelaskan kepada publik ya di sini. Apa pengertian kata domir? Silakan. Nah, setiap domir itu dalam bahasa Arab kan ada rujuknya.
Nah, di kalimat itu kan kamu nanya ke saya, siapa? Allah. Nah, terus setelah dijawab, apalagi yang kamu tanyakan? Silakan, lanjut. Woi, Tata goblok. Silakan jelaskan kepada publik apa arti kata domir. Domir itu kata ganti yang mana nanti rujuk kepada kalimat. Bisa kalimat setelahnya. Ya, apa sebelumnya. Makanya harus tahu rujuknya domir di situ kemana. Nah, kamu nanya ayat An-Nahl itu kan, itu kepada Allah. Nah, sekarang apalagi yang kamu tanyakan? Lanjut. Dengan demikian, kalimat huwa di sana bukan merujuk kepada pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda ngerti tidak? Nah, hu di situ kan domir. Itu kembali ke lafaz yang mana, ke kalimat mana? Itu kembali kepada Allah. Nah, sekarang yang kamu tanyakan apanya lagi? Silakan, lanjut. Kembali apanya? Kata hu itu perkataan bukan perkataan ajaib yang hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hu itu bisa merujuk kepada siapa saja. Yang penting artinya dia. Anda paham tidak? Goblok loh. Iya, kata hu itu kan domir di situ. Siapa maksudnya kalau domir? Kok tidak menyebut nama? Berarti siapa di situ? Hu di situ. Yaitu Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apanya lagi? Silakan, lanjut. Sini saya ajar Anda. Kata hu itu artinya dia. Kata dia itu bukan hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa merujuk kepada siapa saja, tergantung pengertian ayatnya. Sekarang ayat itu surah An-Nahl ayat 51 adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kata dia di situ bukan merujuk pribadi Allah Subhanahu wa taala, paham? Iya, di situ domir. Siapa yang tidak tahu? Hu, ha, eka, di situ domir. Nah, rujuknya kemana? Kepada Allah di ayat itu. Terus, yang kamu tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Tidak mungkin si pengucap ayat itu yang dimaksud dengan kata hu, dia di sana. Loh, kan sudah dijelaskan. Setiap domir itu kata ganti. Nanti rujuknya kemana? Kamu nanya ayat itu, di situ Allah. Nah, terus, yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Jikalau Anda mengucapkan suatu ayat, kata ganti yang Anda pakai harus aku atau ku, bukannya dia. Di dalam gramatika Arab, domir itu ada rujuknya. Nah, kamu nanya ayat itu, di situ Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Domir apa rujuknya apa? Kamu berdasarkan ayat mana yang menunjukkan bahwa kata dia di sana merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kamu kan nanya domir di ayat itu kan. Saya jawab, di situ kepada kalimat yaitu apa? Nama Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Ayat itu jelas-jelas adalah milik ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kata dia di situ bukanlah merujuk kepada si pengucap ayat itu. Faham kau, Dol? Nah, iya, di setiap kalimat bahasa Arab itu kan ada domir. Domir itu rujuk kemana? Nah, kamu nanya ayat itu kan, itu kepada Allah. Nah, terus yang tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Domirnya di situ bukan merujuk kepada si pengucap ayat, melainkan merujuk kepada pribadi lain. Ya, Loh, kan sudah kujelaskan kepada Allah. Nah, kalau kamu ngerti nahu sorob, coba menurut kamu kembali ke siapa? Silakan. Wong kamu udah bisa jawab. Tapi kamu tidak mau menerima jawaban orang. Padahal saya ini ahli tafsir ini, ahli nahu sorob. Nah, sekarang menurut kamu coba, secara gramatika Arab itu kembali kemana? Lanjut. Gimana kamu saya tantang head to head di Zoom? Bertanya saja kamu, tugas kamu. Ngeyel kayak ini tidak apa-apa. Biar kamu itu orang-orang tahu kebodohan kamu itu. Seumur hidupnya tak suruh bertanya dengan tahta itu. Ya, gimana? Berani? tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa." Tidak mungkin kata dia itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda paham? Domir Anda itu salah kaprah pemahaman. Mau tidak mungkin atau mungkin, disitulah gramatika Arab. Nah, kamu tidak mungkin bisa itu. Nah, makanya kamu itu hanya tak suruh
bertanya seumur hidupnya. Ayo kamu dengan Asbiaka ini ya, lawan tahta. Temanya, Kristen bertanya, tahta menjawab. Itu pun berlaku seumur hidup. Gimana, berani? Di Zoom sekarang, ayo. Sini Ustaz Tata, ya, saya jelaskan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa." Jadi tidak mungkin kata dia di situ adalah merujuk kepada pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi domir dia di situ bukan merujuk si pengucap ayatnya. Kamu mau jelaskan gimana wong kamu udah paham gramatika Arab kamu? Ya buat mainan sama aku kamu. Lanjut. Iya, hanyalah dia. Coba dia di situ rujuknya kemana? Kalau kamu nanya ke saya, kepada Allah. Nah, menurut kamu kembali kepada siapa? Si Tata sudah kena skakmat. Orang Kristen seumur hidupnya tak suruh bertanya saja, tak paham ya, tak berani. Ayo siapa yang berani lawan tahta di Zoom sekarang, tak live-kan sama aku. Temanya, Kristen bertanya, tahta menjawab. Siapa yang berani? Coba, hanya tak suruh bertanya aja Kristen itu tak berani. Gimana mau lawan tahta debat, tanya jawab coba. Hanya tak suruh bertanya seumur hidupnya lo tak berani. Kalau ada pendeta lawan tahta berani, bilang berani saja. Berarti pendeta itu hebat. Tapi sayang, bertahun-tahun tidak ada yang berani lawan tahta itu. Itu pakai kitabnya mereka sendiri. Karena kitab Bible itu sudah ada di otak saya semua itu. Si Tata sudah kena skakmat, tidak mampu menjawab. Dia hanya ngeles-ngeles domir-domir. Kalau ada orang Kristen, baik itu pendeta, berani lawan tahta tentang ajaran Yesus, maka saya akan murtad itu. Ayo. Baru satu ayat saya sodorkan pada Anda. Anda sudah kena skakmat, tidak mampu menjawab. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Ayo lanjut. Baru satu ayat saya sodorkan, Anda sudah gagal menjawab. Anda ngeles ke domir-domir. Padahal penjelasanmu domir itu salah kaprah. Disuruh bertanya seumur hidup, malah nanya satu ayat. Itu pun sudah aku jawab. Silakan, mau nanya apa lagi? Lanjut. Anda itu sedang dipermalukan, gagal menjelaskan. Ayat surah An-Nahl ayat 51. Oh, hal itu. Maksudnya huwa di situ. Di situ adalah Allah. Nah, terus mau nanya apa lagi? Lanjut. Sini saya jelaskan lagi kepada Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa." Dengan demikian, kata dia di situ bukan merujuk pribadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengucapkan ayat itu. Anda mengerti tidak, Tata? Nah, kamu kan bertanya kan, setiap domir itu kan ada kata ganti, ada rujuknya. Nah, sekarang kamu nanya an-Nahl itu kan, itu kepada Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apanya? Silakan, lanjut. Merujuk kepada Allah apanya? Jikalau ayat itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ayat itu, saya beritahu Anda, jikalau ayat surah An-Nahl 51 bukanlah ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah domir hu di sana baru bisa Anda asumsikan sebagai merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham kau, Tata? Loh, kamu gimana? Udah dijawab masih ditanyakan lagi. Coba, menurut kamu domir itu rujuk kepada siapa? Kalau kamu nanya ke saya kan sudah aku jawab. Silakan, lanjut. Penjelasanmu salah. Ya, kamu ngeles ke domir-domir, padahal domir saja pun Anda tidak ngerti, ya. Nah, sekarang secara gramatika Arab, ya, secara Al-Quran, huwa di situ kembali kemana menurut kamu? Awas loh. Kalau kamu salah, saya tertawakan kamu. Ini saya beritahu Anda, jikalau surah An-Nahl 51 itu diucapkan oleh Muhammad atau diucapkan oleh Jibril, barulah kata domir hu di sana bisa Anda beritahukan kepada saya bahwa kata dia di sana merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah iya nahal itu kan ada domir. Kamu nanya kan domir itu kembalinya ke siapa? Tata ke Allah. Nah sekarang yang kamu tidak paham apa? Silakan lanjut. Sudah ya Ustadz Tata ya, kamu sudah kalah. Loh kok sudah? Kamu itu seumur hidupnya tak suruh bertanya malah sudah menyerah ya? Udah kabur gitu aja. Jangan kabur lah. Wah seumur hidupnya bertanya kok kabur. Gimana sih? Ya kurang seru saya. Nggak punya permainan saya. Kamu udah kena skakmat Ustadz Tata ya. Kamu ngeles ke domir-domir. Loh mau nanya apa lagi nih? Nggak mau bertanya? Loh terus kalau tidak ada yang bertanya, ya nggak seru dong. Silakan. Nanya lagi, ayo. Masalahnya kamu sudah gagal, baru satu pertanyaan kamu udah gagal menjawabnya. Buang-buang waktu saja berdiskusi atau berdebat dengan kamu. Kamu gak ada ilmu apa-apanya. Nah masalahnya kamu tidak tahu domir. Domir itu jumlahnya 12. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu semuanya domir. Rujuknya kemana? Tergantung nanti kamu bahas kalimat yang mana, ayat yang mana. Sekarang kamu nanya an-nahl, itu Allah huwa di situ. Nah sekarang yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Saya itu debater sejati. Saya tidak debat sembarangan orang seperti Anda. Seperti Anda, seperti Zuma, saya tidak debat ya. Sebab otak-otak kamu itu otak muslim sampah. Silakan mau nanya apa lagi? Seumur hidupnya orang Kristen di seluruh dunia hanya tak suruh bertanya. Lanjut. Saya itu bukan lagi debater. Semua umat Kristen di seluruh dunia hanya tak suruh bertanya ajaran Yesus pakai Bible atau pakai ajaran Islam. Kalau debat tidak mungkin berani orang-orang di seluruh dunia itu para pendeta. Makanya sekarang saya itu hanya menjelaskan ajaran Yesus menurut Bible, menurut Al-Quran. Tinggal dipilih saja. Lanjut. Domir itu tergantung ayatnya, siapa pengucapnya. Anda mengerti tidak, Tata? Nah iya domiris itu kan ada rujuk kemana. Sekarang kamu nanya anahal kan itu kepada Allah. Lanjut. Domir itu tergantung ayatnya, siapa pengucap ayat itu. Iya domir itu kan ada rujuknya. Di situ rujuk kepada Allah. Nah terus yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Domirhu di sana tidak dapat dirujuk kepada si pengucap ayat itu. Anda mengerti tidak, Tata? Iya domirhu di situ kan ada rujuk kemana? Ke Allah. Nah terus yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Domirhu di sana merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mengucapkan ayat di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa hu di situ kan ya. Siapa? Yaitu Allah. Terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan lanjut. Yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi domirhu-nya di sana bukan merujuk kepada si pengucapnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tidak? Nah iya di situ kan ada domir di situ. Nah domir itu kan ada rujuknya. Di situ kepada Allah. Nah terus yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Mana mungkin domirhu di sana dirujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda jikalau yang mengucapkan ayat itu adalah Jibril. Nah, barulah Anda bisa merujuk kata hu di sana adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mengerti tidak? Loh, setiap gramatika Arab itu ada langsung jelas menyebut langsung namanya. Ada yang pakai domir. Nah, di situ huwa di situ adalah Allah. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan, lanjut. Tata bahasa Arab itu lebih kurang sama saja dengan tata bahasa Indonesia. Anda mengerti tidak? Iya, bahasa Arab itu kan punya gramatika Arab. Nahu, sorob, termasuk domir di situ kan kembali kepada Allah. Nah, terus yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Anda jangan menyesatkan publik di sini.
Tidak mungkin seorang yang mengucapkan janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkin kata dia di situ merujuk kepada pribadi yang mengucapkan ayat itu. Anda pahami ini? Loh, orang Islam tahu domir-domir itu rujuknya kemana. Makanya saya jawab itu kepada Allah. Nah sekarang, yang kamu tidak paham apanya? Silakan lanjut. Bagaimana mungkin kata hu di sana merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang mengucapkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tata bahasamu salah jikalau ketika Anda berkata janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kata dia di situ merujuk kepada Anda. Kata hu, huwa, hiya, huma, anta, antum, ma, antum itu ada rujuknya. Nah sekarang kamu kan pakai ayat An-Nahl. Kemana rujuknya? Kepada Allah. Nah terus, yang kamu tidak paham apanya? Silakan lanjut. Loh, kamu caranya menyesuaikan tahu kamu ilmunya. Nah, coba. Domeris itu rujuk kemana? Coba. Nah, kamu sendiri tidak tahu. Dijelasin sama orang yang paham, kamu ngeyel. Nah, sekarang coba. Secara gramatika Arab itu rujuknya kemana? Coba, lanjut.